warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Kelas 4, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah. Anak kelas 5, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya, alhamdulillah. Untuk kelas 4 dan kelas 5, kenapa kok hari ini dijadikan dalam satu ruangan? Karena Bu Dina hari ini sedang tidak masuk sekolah karena sakit. Jadi untuk kelas 4 dan kelas 5 nanti kita akan belajar bersama pada mata pelajaran bahasa Indonesia dalam satu ruangan. Oke, sebelumnya apakah tadi sudah berdoa? Belum ya? Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dengan harapan pembelajaran yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak dimohon duduk kembali. Oke, di sini Bu Emma akan belajar bersama kalian materi bahasa Indonesia. Untuk nanti kelas 4 kita akan belajarnya tentang ide pokok atau bisa disebut juga dengan gagasan pokok dan juga ide pendukung. Sedangkan nanti untuk kelas 5 kita akan belajarnya menentukan pokok pikiran pada suatu paragraf. Oke, kelas 4 dan kelas 5 silakan diperhatikan penjelasan berikut. Di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama ada pengertian ide pokok atau gagasan pokok. Ada juga gagasan penjelas atau pendukung. Biasanya disebut juga sebagai ide penjelas atau kalimat penjelas. Selanjutnya untuk yang kelas 5 itu menentukan pokok pikiran. Nah, ini hampir sama ya. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok itu juga biasa disebut dengan ide pokok. Adalah ide utama dari suatu atau sebuah paragraf. Kemudian gagasan penjelas atau pendukung, penjelasan atau informasi yang lainnya yang memperkuat ide pokok. Jadi gagasan penjelas itu memperkuat dari ide pokok ya. Yang selanjutnya yaitu tentang pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah sebuah inti dari suatu bacaan atau paragraf. Nah, ini ya pengertian-pengertian dari ide pokok, ide penjelas atau gagasan penjelas dan juga pokok pikiran. Oke, sekarang anak-anak bisa memperhatikan contoh paragraf yang ada gagasan pokok, gagasan penjelas dan juga pokok pikiran. Nah, gagasan pokok itu tadi apa? Gagasan pokok adalah kalimat utama. Dalam paragraf ini berarti apa yang gagasan pokoknya ya? Besok adalah hari libur. Oke, betul ya. Berarti ini adalah gagasan pokok ya. Gagasan pokok. Atau biasa disebut dengan ide pokok. Oke, betul. Biasanya berada di depan, berada di awal ya atau akhir tidak boleh ya. Yang kedua ada gagasan penjelas. Nah, gagasan penjelas itu juga disebut dengan kalimat penjelas. Biasanya itu terdiri dari lebih dari satu kalimat. Nah, gagasan penjelas itu jadi mulai dari ya betul Andi sampai ya betul ya sampai sini ya sampai Pol ya. Terdiri dari beberapa kalimat. Di kalimat pertamanya, Andi dan teman-teman berencana untuk pergi bermain ke sungai mencari ikan. Ini gagasan penjelas pertama. Andi dan teman-teman biasa bermain di sungai sepulang sekolah. Tetapi karena besok adalah hari libur, Andi dan teman-temannya bisa bermain di sungai sejak pagi. Berarti ini tadi termasuk apa? Ya, gagasan penjelas atau pendukung ya. Oke. Terus pokok pikirannya mana ya? Pokok pikiran tadi apa? Jempol. Pokok pikiran adalah inti dari
Ya, betul sekali. Andi dan teman-temannya karena besok hari libur, dia mau bermain ke sungai. Betul ya? Berarti pokok pikirannya Andi dan teman-teman akan bermain di sungai karena hari libur. Nah, seperti ini ya. Oke, karena materinya sudah selesai, selanjutnya nanti anak-anak kelas 4 silakan dibuka LKS-nya. Untuk kelas 4 halaman 83 itu ada bacaan tentang tari gong ya. Nah, silakan nanti teman-teman kelas 4 dikerjakan, tentukan gagasan pokok atau ide pokoknya dan juga ide pendukung. Silakan nanti ini dikerjakan, ditulis di sini ya, mana yang termasuk ide pokok dan mana yang termasuk ide pendukung. Oke, seperti itu ya. Sedangkan nanti anak-anak kelas 5 juga akan dapat LKPD dari Bu Emma. Nah, ini ada lembar LKPD, ada beberapa soal, silakan dikerjakan. Tentukan 3. Kalau kelas 4 tadi cuma gagasan pokok sama gagasan penjelas. Kalau kelas 5 menentukan gagasan pokok, gagasan penjelas dan juga pokok pikiran. Sampai sini paham ya? Oke, terima kasih. Dimohon untuk Mbak Nadine dibagikan ke teman-teman. Terima kasih Mbak. Oke, untuk kelas 5 sudah selesai ya. Bu Emma ambil ya. Terima kasih. Oke, nanti Bu Emma akan menilai hasil dari kalian. Kalau sudah selesai nanti bisa Bu Emma bagi. Untuk kelas 4 tugasnya sudah selesai? Sudah? Ya, boleh dikumpulkan ke depan. Ditaruh di meja paling depan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kira-kira anak-anak kelas 4 dan kelas 5 masih bingung apa enggak ya tentang gagasan pokok, gagasan penjelas atau pendukung, dan untuk kelas 5 menentukan pokok pikiran? Sudah paham? Sudah? Alhamdulillah. Tadi kita belajar tentang apa ya? Ya, betul, gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah ide pokok dalam suatu paragraf. Betul. Sedangkan yang kedua tentang gagasan penjelas. Apa itu gagasan penjelas? Kalimat penjelas dari suatu paragraf. Betul. Biasanya terdiri dari berapa kalimat? Lebih dari 1 jempol. Selanjutnya untuk kelas 5, kita tadi belajar tentang apa? Ya, belajar tentang pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Ya, betul sekali. Pokok pikiran adalah inti dari sebuah paragraf. Kira-kira kelas 4 dan juga kelas 5 masih bingung untuk kalimat penjelas? Masih bingung tentang gagasan pokok, gagasan penjelas ataupun ide pokok? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya nanti anak-anak akan belajar bahasa Indonesia. Materinya adalah yang kelas 4 itu materi majas ya. Sedangkan untuk anak-anak kelas 5 nanti akan belajar bahasa Indonesia. Materi selanjutnya adalah kalimat tanya dalam sebuah wawancara. Nah, untuk itu Bu Emma berharap anak-anak kelas 4 dan juga kelas 5 di rumah rajin belajar ya, dibaca materi selanjutnya biar nanti ketika ada pelajaran anak-anak sudah mengetahui inti dari materi yang akan diajarkan. Karena ini waktunya juga sudah selesai, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama mengucapkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini dari Bu Emma. Mohon maaf apabila ada salah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.